Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam wisata religi kami. Masih di channel setia Setimbun NPC pastinya. Kali ini Setimbun ajak antum semua ke Besuki Situbondo, Jawa Timur, yaitu ke makom Kiai Pate Alos Pembabat Besuki Kabupaten Situbondo pada masa penjajahan kolonial Belanda di Indonesia, khususnya di Besuki Kabupaten Situbondo. Ya, beliau mempunyai nama asli Bagus Qasim, putra dari Kiai Wirobroto, asal desa Tanjung Pamekasan, Madura. Beliau pernah menjadi demang di daerah Demung Besuki, dan tempatnya berada di gang masuk sebelah utara alun-alun Besuki. Kediaman ini dulunya dipergunakan sebagai tempat pertemuan antara Kiai Pate Alos dan masyarakat bawahannya. Menurut informasi, kediaman ini ditempati sejaman dengan lahirnya kota Besuki. Bangunannya yang merupakan cagar budaya yang perlu dilestarikan. Raden Bagus Qasim Alwirodipuro, Kiai Pate Alos, lahir pada minggu ketiga bulan Rabiul Awal 1162 Hijriah atau 1741 Masehi di Tanjung Jambul, Pamekasan, Madura. Adalah putra Raden Abdurrahman Alwirobroto, orang yang pertama kali membabat tanah Besuki. Beliau adalah cucu Raden Abdullah Surawikromo yang masih keluarga dari Keraton Mataram, Susuhunan Pakubuwono II, Eyang Lelono, dan akhirnya menetap di Tanjung Jambul, Pamekasan, Madura. Asal mula tanah Besuki berawal dari hijrahnya Raden Abdurrahman Wirobroto pada 10 Asyura 1164 Hijriah atau 1743 Masehi ke desa Demung, dikarenakan daerah Tanjung Jambul Pamekasan terjadi nemor kara, kemarau panjang yang menyengsarakan rakyat. Waktu itu Raden Wirobroto memutuskan untuk hijrah ke tanah Jawa, mencari tanah baru untuk bercocok tanam. Pada akhirnya beliau tiba di desa Demung yang dikenal dengan nama Nampekor, yang berasal dari kata nampe atau berlabuh, dan membuka hutan di sana. Sedangkan untuk tempat berteduh dan istirahat, Kiai Wirobroto membuat rumah dari atak atau semacam daun kelapa yang dirajut untuk dijadikan atap rumah. Tempatnya di Pujuk Sepacar. Pada waktu itu oleh Temenggung Sentong dijadikan kademangan. Pucuk dicita ulam pun tiba. Berkat kerja keras tanpa mengenal putus asa, hasil panen Raden Wirobroto melimpah ruah. Dengan perasaan senang, bahagia, Raden Wirobroto membawa hasil panennya ke Tanjung Jambul, Pamekasan, Madura. Berita tentang hal tersebut didengar oleh Tumenggung Sentong. Desa Demung adalah bagian dari kekuasaan Tumenggung Sentong, dan sang Tumenggung memanggil Raden Wirobroto. Namun Raden Wirobroto tidak mengindahkan perintah tersebut, sehingga terjadilah perseteruan di antara keduanya, yang kemudian terjadi peperangan dengan tercatat Tumenggung Sentong 3 kali menyerang Demung, akan tetapi gagal, dan akhirnya Tumenggung Sentong takluk pada Raden Bagus Qasim. Berita tentang orang-orang Madura yang nampe hijrah atau datang untuk merubah nasib atau mencari pekerjaan di desa Demung didengar pula oleh Temenggung Banger, dan beliau memanggil Raden Wirobroto dengan mengutus Wongsomitro ke desa Demung. Dengan perantaraan Wongsomitro, Raden Wirobroto berhasil diajak menghadap ke Tumenggung Banger. Sesampainya di sana, Raden Wirobroto disambut dengan baik dan dianugerahi hadiah oleh sang Tumenggung, dan Raden Wirobroto pun pamit untuk kembali ke Demung. Dengan singkat cerita, Raden Wirobroto sudah tua dan digantikan oleh putranya Raden Bagus Qasim sejak usianya masih 19 tahun.
yang lahir di desa Tanjung Umbul, Pamekasan pada tahun 1760 Masehi, dan pada 12 Rabiul Awal 1181 Hijriah atau 1760 Masehi beliau diberi gelar Wiro Dipuro atau Wiro Pahlawan Dipuro Daerah oleh Temenggung Joyo Lelono sewaktu beliau menggantikan ayahnya. Demung semakin ramai dan akhirnya diganti nama menjadi Besuki oleh Tumenggung Banger yang tercatat dalam sejarah kepemimpinan beliau beberapa kejadian penting, antara lain seperti 1. Beliau diminta bantuan oleh Kompeni Belanda menyerang Sentong dan Sentong pun berhasil dikalahkan. Kedua, beliau juga dimintai bantuan oleh Belanda bersama-sama Tumenggung Banger dan Tumenggung Pasuruan untuk menyerang Lumajang, dan usahanya tersebut berhasil. Dan yang ketiga, beliau bersama-sama para pemimpin Tumenggung daerah pesisir Timur Jawa, Semarang Timur beserta bela tentaranya dari Sumeneb dan Pamekasan berhasil pula menaklukkan Blambangan dan Nusa Barong dengan beberapa kejadian penting lainnya. Raden Bagus Qasim telah wafat pada usia 59 tahun dan dimakamkan di Besuki pada minggu pertama bulan Rojabiah 1221 Hijriah atau 1800 Masehi, dan digantikan oleh putranya yang bernama Raden Bagus Sahiruddin, juga bergelar Wiro Dipuro II, juga wafat pada minggu pertama bulan Rojabiah 1271 Hijriah atau 1850 Masehi, dan dimakamkan di Besuki, tepatnya di Dusun Kauman Barat Besuki, Situbondo, Jawa Timur. Sampai dengan sekarang wafatnya beliau diperingati tiap tahun oleh masyarakat Besuki yang dipusatkan di Pesarian Asta Pate Alos, sehingga saat ini makam beliau terus dihadiri oleh para peziarah dari berbagai provinsi ataupun luar kota yang Saat ini saya berada di makam Pesarian Asta Kiai Raden Bagus Qasim Wiro Dipuro alias Kiai Pate Alos Besuki, pembabat pertama Tanah Besuki, Kabupaten Situbondo. Dan ini adalah suasana makam beliau yang ada 4 makam di sini, yaitu ada almarhumah Kiai Raden Bagus Qasim Wiro Dipuro sendiri, almarhumah Nyai Siti Mariam, almarhumah Kiai Raden Sahiruddin Wiro Astro, dan terakhir almarhumah Nyai Sahiruddin, istri Kiai Raden Sahiruddin Wiro Astro. Dan ini adalah pemakaman beliau keempat keluarga beliau, termasuk almarhumah Kiai Raden Bagus Qasim Wiro Dipuro sendiri. Di sini Iwan Villa, ini suasananya, dan saya akan coba menanyakan lebih lanjut lagi tentang pemakaman Kiai Pate Alos Besuki ini. Iwan Villa, ikuti terus yuk perjalanan. Ini kan ada makam kecil ya. Dia kan coba ada makam kene. Oke. Potran anu. Potran. Oh. Pasera mata cantum lagi nang kanja Pak, nang kanja. Mungkin kak Potran Pasera. Pasman. Pasman Pasera. Mak sabung anu. Dari kamu. Kul dari Situbondo atau an. Mungkin. Curug Koncen. Mak sabung Curug Koncen kanja. Bah. Curug Koncen mak sabung balik. Oh bibi ini ikut lagi. Oh, ulah laki. Tak ketemu. Saren, joki. Oh saren. Cak aku lami panjenengan. Oh, engking. Saya bersiap. Ya, mungkin itulah penjelasan singkat napak tilas Kiai Pate Alos.
Pembabat Besuki Kabupaten Situbondo yang dapat kami sampaikan. Kurang selebihnya kata kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, karena kebenaran hanyalah milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.